Beta manis, kami butuh kedamaian Indonesia. Hana maupun Sari sepakat menggunakan hak demokrasi untuk memilih Anies dengan senang hati dan berpolitik dengan riang gembira. Keduanya pun berharap Anies menang dalam Pilpres 2024. Ketua Dewan Pakar Beta mendukung Anies, Beta Manias, DKI Jakarta Maria Laurencia dan Ketua Beta Manias DKI Jakarta Hana Charistiakusa adalah dua perempuan non-muslim pendukung Anies Baswedan Presiden RI 2024. Sari adalah perempuan Katolik asal Larantuka dan Hana dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Kendati bukan muslim, mereka secara sadar menjatuhkan pilihan kepada bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, itu. Dari diskusi dengan kakak Sari dan kakak Hana jelas terlihat bahwa Pak Anies bukan hanya didukung oleh satu golongan. Semua golongan mencintai Pak Anies, kata Ketua Umum Beta mendukung Anies, Beta Manias, Friedrich Makanlehi, Fritz Alorboy, di kanal YouTube-nya dikutip KBA News, Sabtu 17 Juni 2023. Ada sejumlah poin penting yang digarisbawahi dalam diskusi tersebut. Termasuk tentang siapapun berhak untuk maju dalam kontestasi politik. Anies punya hak untuk dipilih. Sebagai warga negara Indonesia, dia berhak ikut dalam kontestasi politik. Jadi kalau ada yang berpikir Anies tidak boleh dengan alasan dia ABCD, saya pikir jangan. Saya pun punya hak untuk menjadi wakil rakyat kelak. Kita tunggu di sesi berikut. Mimpi dan mimpi itu boleh. Siapapun boleh bermimpi silakan, tutur dia. Hal ini sekaligus untuk menepis embusan isu pribumi non-pribumi termasuk isu Anies keturunan Yaman yang ramai diperbincangkan di media sosial. Kalau kita semua di Indonesia ini ditilik dari nenek moyang kita, silsilah kita datang dari mana semua juga akan ketahuan. Dia berasal dari mana selagi dia masih punya KTP Indonesia, dia adalah warga negara Indonesia. Jadi buat saya isu Yaman atau isu mana, hari ini kita harus hentikan pemikiran-pemikiran tersebut. Kita harus pintar bahwa kita tidak usah lagi membawa hal-hal gitu. Bolehlah mereka mengatakan jagoan mereka ABCD. Kita juga harus menyampaikan bahwa ini tidak benar mindset itu kita lupakan. Karena apa? Karena 2019 kita boleh gontok-gontokan akhirnya mereka bersama kok. Ngapain kita harus adakan perbedaan-perbedaan lagi, kata Hana. Menurut Hana, tidak usah lagi mencari kelemahan-kelemahan. Sebab, yang diperlukan sekarang di Indonesia adalah bagaimana orang-orang yang diajukan, orang-orang yang diusung, orang-orang diinginkan menjadi pemimpin, adalah dia yang bisa menciptakan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Baik Hana maupun Sari pun berniat lebih banyak menyasar kaum milenial dan pemilih pemula agar kelak memilih Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Berdasarkan data yang ada, jumlah pemilih pemula sangat banyak. Kita harus lumayan konsentrasi juga untuk teman-teman pemilih pemula dan generasi milenial. Mungkin bisa dari gerakan sosmed seperti yang sekarang ini kita lakukan, kita menyebarkan info-info soal kinerja Pak Anies, ujar dia. Selain kemajuan transportasi di Jakarta, masih banyak contoh kinerja baik Anies yang orang-orang belum begitu banyak tahu. Termasuk diantaranya keberanian Anies kala menaikkan UMP di Jakarta di atas ketentuan nasional. Misalnya mau kita bandingkan dengan provinsi lain, Jakarta pada saat di bawah kepemimpinan Pak Anies, kenaikan UMP lumayan besar. Para buruh sangat nyaman dan sangat bersukacita. Kenapa? Karena ketika UMP naik dan bisa mencukupi setidaknya mereka punya bonus lebih untuk menyimpan dan menabung buat masa depan anaknya. Hari ini belum ada yang memikirkan bagaimana anak Indonesia punya bonus masa depannya, tutur Hana. Menurut Hana, kenaikan UMP itu sekaligus menunjukkan bahwa Anies benar-benar sangat memikirkan keluarga-keluarga di Jakarta. Apalagi kalau beliau menjadi presiden. Beliau bisa melakukan atau mengadakan program yang lebih besar yang manfaatnya bisa lebih banyak dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia, rakyat kecil maupun di pelosok-pelosok, ujar dia. Baik Hana maupun Sari sepakat menggunakan hak demokrasi untuk memilih Anies dengan senang hati dan berpolitik dengan riang gembira. Keduanya pun berharap Anies menang dalam Pilpres 2024.
Untuk itu, para relawan baik di Jakarta maupun tingkat nasional diharapkan pula terus bekerja keras berjuang bersama-sama bersatu hingga hari H pemilu pada Februari 2024. Kami pun berharap masyarakat yang tidak menyukai Anies ada baiknya tidak membawa isu-isu SARA atau apapun yang bisa membahayakan kedamaian Indonesia. Kita butuh kedamaian di Indonesia ini, katanya.